Tour on Bus. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan berkeliling kota Bandung. Tapi tidak hanya keliling saja, kita juga bakal mengetahui ada apa saja di Bandung ini ya. Oke, sebelum dimulai, perkenalkan diri, nama saya Fajar, saya dari HPI. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama Kang Ali sebagai pilot kita kali ini. Boleh disapa dulu Kang Alinya? Kang Ali. Waalaikumsalam Kang Ali. Ya. Nah, itu di depan kita akan melintasi yang namanya jembatan viaduk ya. Nah, jadi di Bandung ini kita akan mengupas 4 poin lagi kota Bandung. Salah satunya adalah viaduk ini. Pertama adalah sejarah, ya. Yang kedua adalah kuliner, ketiga pusat belanja, terakhir adalah urban legend atau bisnisnya, gitu, ya. Nah, itu yang jadi monumen kantor pusat PT KAI, itu namanya Si Gombar, ya. Jadi Si Gombar ini lokomotif yang mampu menanjak di pegunungan Jawa Barat. Dulu punya 2 trayek khusus, Batavia dan Buitenzorg, ya, Jakarta dan Bogor. Nah, lalu di sebelah kiri di sana ada gedung Indonesia Menggugat, ya, tempat persidangannya Insinyur Soekarno waktu di penjara di kota Bandung, ya, di Bancuy, yang berada di belakang dari gereja Protestan pertama di Bandung yang bernama Gereja Bethel, ya, di tahun 1921. Nah, keberadaan gereja ini disebut-sebut alun-alun orang Belanda yang ada di sebelah kanan kita ini. Balai Kota Bandung. Ya, balai kota ini sudah ada amannya ya dari dulu. Ini sudah ada sejak tahun 1885, bernama Peters Park atau disebut juga kebun raja. Ya. Nah, menyatu dengan kantor wali kota Bandung yang dulunya gudang penyimpanan kopi. Ya. Jadi Bandung itu salah satu komoditas terkenalnya adalah kopi Arabica. Nah, dulu biji-biji kopi yang sudah panen didiamkan 8 tahun. Nah, dulu tempat penimbunan di sebelah kanan. Di Gubuk Kopi Pak Huis milik Dr. Andreas de Wilde, ya, orang paling kaya juga. Nah, ini sebelah kiri ada Masjid Al-Ukhwah, itu Masjid Agung Balai Kota. Di tahun 1901 masjid tersebut bernama Loji Sinyer, yang dimana Loji Sinyer itu merupakan pusat pemuja setan atau ajaran-ajaran sesat, ya, mulai pertama kali di Indonesia itu di sana. Ya, karena di Bandung sudah banyak orang-orang Belanda tinggal di sini dan segmentasi ajaran sesat adalah orang-orang Belanda. Nah, berkaitan juga dengan Museum Kota Bandung di sebelah kiri yang dulunya adalah TK-nya orang Belanda, namanya Frobel School. Sebelah kanan di sini ada fasilitas untuk anak-anak, yaitu kolam renang gratis meskipun cuma setengah betis. Nah, at least anak-anak bisa happy di sini, apalagi orang tuanya. Ya, karena apa? Meskipun di sini orang tua tidak perlu mengeluarkan uang, tapi harus mengeluarkan bedak salisil setelahnya. Ya, tentu Paladin. Karena itu efek sampingnya akan merasakan gatal-gatal di setiap badan anak-anak. Ya, makanya ya, setiap ada yang harus gratis harus ada resikonya, itu resikonya. Ya, akan muncul tato merah di setiap badan anak. Oke, di sebelah kiri banyak anak-anak muda yang ngantri di sini. Ngapain? Karena di sini kita punya spot sarapan terkenal, namanya Rumah Helena. Yang paling terkenal di sana adalah nasi kuning, nasi uduk, dan nasi lemaknya. Ya, karena di Bandung ini banyak sekali spot-spot sarapan yang tersedia dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang bahkan. Oke, di sebelah kiri kita di sini ada istana Belanda, namanya Paleis van der Leger. Sekarang jadi markas Panglima Kodam 3 Siliwangi. Ya, ternyata ini bangunan yang diagung-agungkan, bangunan yang cukup sakral. Kenapa? Karena orang Belanda percaya ini dulunya tempat di mana jenderal-jenderal menyerah terhadap Hindia Belanda. Ya, itu di sini. Nah, makanya beberapa orang Belanda itu percaya harus dibikin sebuah persembahan, bikinlah patung. Nah, namanya patung Pastur Verbrack yang sudah terkenal di tahun 2000-an. Ya. Sudah terkenal di tahun 2000-an. Nah, ada di sebelah kanan. Ternyata terkenalnya itu bukan karena apa ya, Pastur Verbrack ini berjasa, tapi justru terkenalnya gara-gara patung ini bisa gerak. Ya, jadi orang Bandung itu percaya tahayul, ya, percaya yang mistis-mistis, sehingga patung ini dipercayakan bisa gerak. Aneh kan? Ya, jadi di mana-mana patung itu diem aja, nggak usah repot-repot gerak. Nah, itu yang dianggap seorang Bandung masal bisa gerak. Ya, geraknya seperti apa? Seperti noleh kanan kiri kayak gitulah. Ya, itulah keunggulan orang Bandung. Padahal Taman Maluku ini taman yang cukup terkenal dan cukup berjasa bagi kota Bandung karena melahirkan sebuah kolam renang
kolam retensi ya, bukan kolam renang, kolam retensi. Jadi kolam retensi itu kolam anti banjir. Nah dulu ada di sini di sebelah. Nah berbeda dengan Gor Saparua itu tidak bermanfaat bagi orang Bandung ya, bagi warga Bandung. Kenapa? Meskipun tampilan mereka ingin jogging tapi gagal diet di sini. Kulineran banyak di sini, makanan-makanan yang dari rumah sudah niat 5 kilo jadi 0,5. Nah itu seperti itu. Ya. Karena Gor Saparua itu adalah gor yang mengenyangkan. Karena makanan-makanannya itu sangat murah meriah, sangat terjangkau. Karena itu berasal dari pindahan di Patukur, ya dimana di sana ada Unpad. Ya, jadi wajar kalau harganya memang harga mahasiswa, karena itu pindahan dari TU, ya atau di Pati Ukur. Oke, kita masuk ke Jalan Riau. Di sini rumahnya bagus-bagus karena dulunya klaster rumah dinas militer Belanda paling tinggi. Nah ini di depan ada Wisma Siliwangi 1. Secara luas tanah dan luas bangunan segede gini, sebesar ini. Tapi kalau bangunannya sudah renovasi, gaya Jawa. Ya, jadi tidak ada yang menyerupai seperti zaman dulu. Ya, bahkan sudah banyak yang direnovasi total, seperti udah jadi restoran sebelah kanan Laloba, udah jadi factory outlet gitu ya. Tapi ada satu factory outlet yang masih memanfaatkan bangunan Eropa. Namanya Heritage, itu di depan. Itu ada pilar-pilar di tampak depannya ya. Itu seperti kuil Parthenon yang kita bisa temukan di Yunani. Nah, itu bangunan asli Belanda seperti itu. Belanda sih tapi lebih ke Eropa. Ya. Karena Bandung ini pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, pusat pertahanan Hindia Belanda. Ya, awalnya di Jakarta, pindah ke Bandung. Makanya di Bandung dibangun kantor pusat, banyak sekali kantor-kantor di sini. Salah satunya apa? Gouvernementsbedrijven. Nah, langsung hening waktu itu orang Bandung karena ngomongnya susah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Lihat fisik bangunannya, pas ngelihat, oh kayak sate, disebut gedung sate. Nah, nanti penamaan gedung sate yang asli adalah Gouvernementsbedrijven. Tapi karena orang Bandung gak bisa ngomongnya, akhirnya ngelihat fisiknya, oh kayak sate, disebut gedung sate. Ya, di atas gedungnya. Lalu dilengkapi di belakangnya juga ada tukang sate, namanya Sate Jando. Ini salah satu kuliner terkenal di kota Bandung. Iya, yang antrinya memang cukup panjang, tapi sekarang sudah tidak terlalu nge-hype seperti zaman dulu ya. Karena penasarannya sudah cukup sampai situ saja. Nah, itu Sate Jando sebelah kanan yang ngebul. Ya, saya belum nyobain karena ngantrinya banyak. Panjang. Kalau mau beli jam 11 Sepi. Masih ada tapi Masih ada ya. karena dia tutupnya jam 2. Nah, kalau jam segini memang masih kayak gini. Masya Allah. Ujung-ujungnya apa? Beli tahu gejrot. Kan karena udah kelaparan. Iya. Nah, itu sebelah kiri. Nah, inilah gedung Satai ya. Kita bisa lihat itu ada Satai di atasnya. Uletannya ada berapa? Ada 6. Kenapa harus 6? Karena biaya pembangunannya 6 juta gulden. Kalau kita rupiahkan berkisar 48 miliar rupiah. Ini dibangun tahun 1920 hingga 1924 dan menjadi bangunan pertama di Indonesia yang punya ruang bawah tanah atau basement. Boleh lihat basementnya Kang, silakan, tidak ada yang melarang. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah museum. Nah, ini kan banyak anak-anak nih. Boleh ajak ke Museum Pos Indonesia. Ya, tapi sempit, kecil, makanya dibatas 15 orang, bukannya Senin sampai Jumat. Oh. Ya, dan jangan khawatir, tiketnya gratis. Weekend tutup ya? Weekend tutup, tiketnya gratis, soalnya angker. Ya, jadi di Bandung itu tempat wisata angker pasti gratis. Iya. Salah satunya Museum Pos Indonesia. Makanya kalau lagi wisata di Bandung nggak bayar, nah itu hati-hati. Ya, jadi mending pulang cari yang bayar, nah itu resiko. Ada penampakan kan? Ya, resiko gratisnya sebetulnya. Ikut pulang lagi. Nah, takutnya itu. Ya, begitu orang Bali, ya tiba-tiba dibawa ke Bali, balik lagi. Jadi kan Sama nama leak gitu kan. Nah, ini sebelah kiri, ini SMA 20 Bandung. Ini dulunya markas tentara Belanda terbesar di Bandung. Makanya kalau kita lihat bangunannya, dia bangunan cagar budaya Iya, golongan B. Nah, iya yang kemarin kita kesini kan. Ya, di situ. Gen Z milenial nyebutnya sekolah Dilan. Ini kayaknya jualan ini. Banyak yang jualan. Makanya di sini tuh salah satu kuliner. Nah, itu Bopet Pagindo, itu spot sarapan Padang.
Ada lontong Padang yang setalua di sana tuh, makanya ngantrinya cukup panjang. Ya, di situ. Sebelah kanan, nah ini Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah adalah masjid favorit orang Bandung. Kalau Ramadan paling favorit di sini, apalagi itikaf. Udah tarawih langsung itikaf jam 10. Kenapa? Karena banyak tukang dagang. Iya. Maksudnya apa? Ya sebelum itikaf ya makan dulu. Iya bener. Dia khusyuk makan dulu. Tak Makan ngapain? Langsung balik lagi ke masjid. Makanya Dulu. kekenyangan gak jadi. Ya bangun-bangun subuh. Jadi itikaf. 14 ya. Karena saking kekenyangan makanannya nah. Nah itu bisa jadi salah satu makan siang. Jadi sambil nunggu zuhur makan dulu di situ silakan. Ya di kawasan Istiqomah. Oke, masuk ke Jalan Lombok, di sini juga surganya kuliner. Meskipun dulu sebagai tempat pembuangan mayat. Dulu kanan kiri kita dulu ada sungai, isinya mayat-mayat orang Belanda yang dibawa sama tentara Jepang. Dulu ini kawasan yang paling ditakuti, paling dihindari sama orang Bandung. Tapi sekarang paling dikunjungi, lihat sebelah kiri. Kopi Sari Sinar Pagi, letter L. Ya, ngantrinya juga. Itu khas Pontianak. Harganya sangat terjangkau, 25.000 satu orang udah cukup, kenyang, dapat minum juga, alhamdulillah. Ya, nah ini 2 cents, ini beda, 25.000 nggak cukup satu orang. Makanya sering ramai itu kenapa? Karena enak tempatnya, bukan makanan kopinya. Karena di Bandung kalau mau cari makan, lihat dulu tempatnya enak atau enggak. Itu 2 cents tuh salah satu tempatnya yang enak. Ya, untuk makan, untuk kopi sama teman-teman, sama keluarga gitu ya. Nah, tapi yang dicari sama ibu-ibu dan teteh-teteh yaitu bakso di sini tuh. Salah satunya ada di sebelah kanan, yaitu Lomi Bakmi Lombok. Nah, ini nih, ini favorit bukan jam setengah 10, bisa coba. Harganya mulai dari 25.000. Itu pindahan ya, awalnya di sini sebelah kiri. Awalnya di sebelah kiri sini. Kenapa pindah? Kalau pas di sini pernah ada konflik suami istri. Kenapa konflik? Suaminya ngebaso, istrinya nyebrang. Ternyata MS Glow. Yes. Ini bahaya. Ya, jadi lupa nggak dirangkai di sini. Ternyata ke sini. Ini agak bahaya. Tolong dijaga. Ya, orang Bandung. Aturan nggak usah kasih tahu, Mang. Iya. Hah? Aturan nggak usah kasih tahu. Ini makanya yang kasih tahu kan? Iya. Bagi orang Bandung, MS Glow adalah salah satu pesaing tukang bakso. Pesaing. Dulu nggak ada MS Glow, orang Bandung ngapain kalau glowing? Ngebakso ada banyak tuh. Glowing. Itulah anggapan kita. Itu adalah kompetitor sangat Tidur ya. berat ya. Nah di sebelah kanan mungkin ada tahu ya ini ada apa? Rumah kentang. Nah selama ini kan rumah kentang taunya rumah hantu. Iya. Salah. Dulu itu rumah yang biasa-biasa aja, tapi dia jadikan ajaran-ajaran sesat. Tapi sempat jadi dapur umum karena berkaitan dengan bangunan sebelah kiri kita yang bernama Yardbirds yang jadi kodiklat. Tadi ada tim baja ya. Jadi Yardbirds itu pameran tahunan. Selalu datang tamu-tamu penting yang harus disiapkan hidangan spesial. Masaklah di rumah kentang. Nah, gitu awal mulanya. Terus kenapa tuh disebut rumah kentang? Tahun 90-an rumah tersebut terbengkalai. Dan kalau kita lihat rumah tersebut malam-malam, bau kentang rebus. Anggapan orang Bandung kalau bau kentang rebus, oh berarti ada tuh laki-laki. Kalau perempuan bau melati, di mana? Ternyata di sini, taman tertua kelima yang tadi taman tertua ketiga, yang tadi kita lewat ada patung masuk ke Taman Maluku sering bau melati. Kenapa Kang? Pohonnya tinggi-tinggi. Orang-orang menyangka, oh iya ada kuntilanak. Lihat dari dekat,